Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Falah rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah memberikan kesehatan kepada kita, iman kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di Masjid Raudhatul Falah ini untuk melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita ini mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, para hadirin, mari kita bersama-sama seiring dengan perjalanan waktu dan bertambahnya usia kita, itu semua kita barengi untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pesan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu masing-masing. Artinya bahwa Allah itu Maha tahu. Makhluk yang bernama manusia ini memiliki kesanggupan yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda, termasuk memiliki keikhlasan yang berbeda-beda. Dengan perintah Allah, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu masing-masing. Mudah-mudahan aplikasi dari pengakuan iman dan takwa kita kepada Allah ini berangkat dari ketulus ikhlasan, bukan berangkat dari terpaksa atau dipaksa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para hadirin, siang hari ini kita bersama-sama bermuhasabah, menintrospeksi diri kita masing-masing, yang mana tidak ada unsur menggurui para jamaah sekalian. Ada 3 pesan malaikat Jibril yang khususnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umumnya kepada kita sebagai umat beliau. Pesan malaikat Jibril itu yang pertama adalah isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, tapi ingat kamu akan mati. Kalimat ini sederhana dan insya Allah bisa kita pahami dengan baik. Hiduplah semaumu, tapi ingat kamu akan mati. Bagaimana kita memanajemen hidup, para hadirin? Ada dawuh yang mengatakan
i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ithu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Ada motivasi. Kita tidak boleh nganggur, tidak boleh poso Jawa ninjaga wong. Kita diberi potensi masing-masing, gerakkan anggota tubuh kita dengan penuh semangat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia seolah-olah hidup selama-lamanya, tapi urusan akhirat seolah-olah mati besok. Semuanya memiliki prospek dan prospek. Bagaimana kita mengatur hidup ini agar urusan dunia semangat dan urusan akhirat pun juga semangat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutnya adalah ingat kamu akan mati. Mati itu sebuah kepastian para hadirin, bukan keinsyaallahan. Pasti. Dan mati tidak perlu ditakuti para hadirin. Mati semakin ditakuti semakin cepat datangnya. Logikanya orang itu takut mati, pasti hidupnya khawatir-khawatir. Nah, khawatir-khawatir itu sumber penyakit para hadirin. Bepergian tidak berani, khawatir nanti apa dan sebagainya. Padahal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, di mana dan kapan saja kita berada, kita harus siap, karena tidak bisa diundur atau dimajukan. Hanya tanggung jawab kita adalah apa yang kita persembahkan di hadapan Allah ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah amalan sholihan, amal yang baik. Saya rasa informasi ini sudah lama kita dengar para hadirin. Namun seiring dengan seringnya kita dengar informasi ini, tidak sepadan dengan pelaksanaan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang ingin masuk surga, tapi dia tidak mau melalui jalan-jalan menuju surga. Banyak orang yang takut masuk neraka, tapi dia selalu melalui jalan-jalan untuk neraka. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang kedua para hadirin, wa akhbib man akhbabta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang ada di dunia ini yang kau suka, tapi ingat semuanya akan berpisah. Jenengan cinta anak berpisah, cinta harta berpisah, cinta apapun akan berpisah. Karena hakikatnya apa yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah. Hanya kita mempunyai hak guna, bukan hak memiliki. Kalau hak guna kita selesai, diambil oleh Allah. Oleh karena itu cintailah. Hanya bahasa Jawanya sak madya. Ojo sampai seneng donya sampai lali sing ngekeki donya. Ojo sampai seneng jabatan lali mbek sing ngekeki jabatan. Ojo sampai dikai umur panjang lali sing ngekeki sing umur panjang. Allah itu adalah Maha Pencemburu para hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, agar kita ketika berpisah dengan apa yang kita cinta ini gelone tidak nemen, maka cintailah setengah-setengah saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik masalah adalah pertengahan. Kita tidak dilarang para hadirin untuk cinta pekerjaan, tapi nek wayahe salat ya salat.
Kita tidak dilarang cinta dengan harta, tapi kalau ada perintah infak, perintah sedekah, perintah zakat, itu harus ditunaikan dengan baik. Banyak contoh-contoh zaman dulu. Mungkin jenengan kenal namanya Korun. Mungkin jenengan pernah dengar namanya Fir'aun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh orang yang menyintai dunia, melupakan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil yang sampai sekarang itu masih terus tidak dilakukan. Misalnya, jenengan pergi ke masjid ini sholat Jumat, memakai sepatu baru, sandal baru. Ketika jenengan kundur dari masjid ini, kemudian sandal jenengan hilang, sepatu jenengan hilang, misalnya, lu ngono kuwi ditakok-takokno. Kalau sudah hilang hakikatnya, berarti sudah habis masa berlakunya untuk kita. Andaikan kula jenengan ikhlas, akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Tapi rata-rata gak ikhlas para hadirin. Mulane ya pancet iku wae barange. Dan masih banyak lagi rentetan-rentetan peristiwa lainnya. Kalau jenengan menawi dicoba, diuji oleh Allah, adalah bentuk rindunya Allah kepada kita. Jadi Allah itu kalau rindu kepada kita, mungkin lama sekali tidak nyebut nama Allah, diuji para. Dan di dalam ujian itu ada pengorbanan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Yang ketiga para hadirin, dahulunya malaikat Jibril adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah semaumu, tapi ingat apa yang kamu perbuat akan dimintai pertanggungan jawab. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Wong urip niku sawang sinawang para hadirin. Sing didelok gak padha mek sing dirasakno. Kadang-kadang sudah bekerja mapan, lihat temannya ketoke lebih mapan, diwangi keluar dari pekerjaan itu ikut temannya, ternyata podo. Tiang gesang niku kantun tandurani, sapa sing nandur apik bakal ngunduh apik, sapa sing nandur elek bakal ngunduh elek. Niku namine ngunduh wong pakarti. Mulane kula jenengan enggak boleh memiliki sifat adigang, adigung, adiguna. Sapa sira, sapa ingsun. Mungkin saiki panjenengan di atas kaya-kaya gak butuh wong liya, tapi Allah Maha Kuasa satu saat dibalik oleh Allah butuh wong. Gak ono wong gak butuh wong, gak ono perhati. Mulane dikala kaya jangan suka meremehkan yang miskin. Dikala jadi pejabat jangan meremehkan rakyat. Sama semuanya harus bersinergi, harus berkolaborasi sehingga hidup itu terasa indah dan harmoni. Ini tujuannya Allah para hadirin. Jadi simple. Hidup itu simple para hadirin. Satu, monggo ndonga teng Allah, mugi-mugi hidup ini diparingi istiqomah. Yang kedua, mudah-mudahan nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita, berikan sehat walafiat, ibadahnya istiqomah dan tumaninah, diberikan akhir hayat husnul khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana umurad dunya wal akhirati ma'as salamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aquli qouli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا ابن في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر